Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Nah, kita akan membahas lanjutan materi aljabar matriks kita. Jadi tadi kita sudah satu pertemuan membahas tentang asal usul determinan. Nah, ada metode Sarus di sana, salah satu cara atau metode untuk mencari determinan suatu matriks. Nah, di video ini adalah seharusnya di pertemuan berikutnya, tapi dibikin jadi hari ini untuk mengganti pertemuan yang Bapak pernah kemarin tidak bisa berhadir itu. Nah, ada lagi namanya metode ekspansi kofaktor. Jadi kita akan membahas tentang metode ekspansi kofaktor. Nah, bagaimana sih cara mencari suatu determinan matriks. Nah, ekspansi kofaktor ini muncul untuk memudahkan kita mencari determinan dari matriks yang ukurannya cukup besar, misalnya 4x4, 5x5. Tapi juga bisa digunakan untuk mencari matriks determinan matriks yang ukurannya 2x2 ataupun 3x3 boleh, itu bisa dipakai. Nah, ekspansi kofaktor ini sebenarnya tidak berbeda juga dengan Sarus, sama asal muasalnya juga dari fungsi determinan itu sendiri. Nah, tapi fungsi determinan ini diapakan? Nah, seperti itu ya. Kalau Sarus itu kan kemarin fungsi determinan itu ya disusun ulang yang positif, kemudian baru yang negatif. Nah, sedangkan untuk yang ekspansi kofaktor ini diapakan dia? Nah, diapakan yang diapakan dia fungsi determinannya itu. Oke. Nah, seperti itu ya. Itu yang akan kita bahas hari ini. Juga Bapak akan ngasih video sesuai janji Bapak. Oke, Bapak ngasih video pembahasan mengenai jawaban UTS. Nah, jadi pembahasan UTS, apa sih sebenarnya jawaban yang benar dari UTS tersebut. Nah, oke, ini untuk seperti yang sudah Bapak bilang, bahwa ini ada kok di dalam buku di sini. Kita bahas adalah bab 2 ya, jadi tentang determinan matriks. Oke. So let's check it out. Mari kita bahas mengenai determinan menggunakan ekspansi kofaktor. Oke, ini kita akan bentar ya. Oke, nah jadi tadi sesuai janji Bapak, ini Bapak ganti kostum dulu ya. Oke, karena biar agak enak aja, soalnya kostum yang tadi udah tangannya panjang, nggak lama juga udah dipakainya, kan Bapak ngajar dari tadi pagi ya. Oke, nah sekarang untuk kasus yang tadi kan kita sudah mempelajari, kemarin itu sudah mempelajari bahwa ada dua cara untuk menemukan determinan, ada yang namanya metode Sarus, kemudian ada yang namanya metode ekspansi kofaktor. Nah, hari ini kita akan bahas tentang metode ekspansi kofaktor. Bagaimana sih caranya kita menentukan determinan suatu matriks dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, apa sih itu ekspansi kofaktor? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke metode ekspansi kofaktornya, kita pelajari dulu asal-usul bagaimana bagaimana munculnya si metode ekspansi kofaktor ini. Nah, ekspansi kofaktor ini didasarkan dari definisi determinan ya. Nah, determinan tadi kan kemarin itu dijelaskan bahwa determinan adalah fungsi dari suatu matriks di mana nilai fungsinya ini ya dilambangkan dengan bukan motak A sih, tapi ada garis 2A seperti ini, garis yang tegak menghubungkan garis tegak, dalamnya ada A. Nah, dia definisi determinannya adalah dia adalah penjumlahan. Nah, penjumlahan dari -1 pangkat inversi dari suatu susunan, nah dari suatu permutasi. Nah, permutasi ini tergantung dari si ukuran matriksnya. Jadi kalau ada ukuran matriks yang ordonya 3x3, maka itu inversinya nanti ada 6 macam, ada 1, 2, 3, pokoknya itu semuanya ditukar-tukar, diatur-atur seperti itulah. Nah, kemudian gitu pula yang di sini. Nah, yang tadi itu susunannya tadi disesuaikan. Nah, ini elemen matriksnya, entry matriksnya ini disesuaikan dengan si J1, J2 sampai Jn-nya ya. Jadi dia disesuaikan aturannya
susunannya dengan kolom-kolom, kolom yang si J1, J2 sampai Jn ini menandakan si kolom-kolomnya ya, sama seperti yang kemarin itu. Jadi kalau ada min 1, inversi dari, misalkan di sini urutannya kita misalkan punya suatu matriks 4x4 ya. Maka 4x4, maka di sini misalkan urutannya 3, 2, 1, 4 misalnya. Nah, maka di sini dikalikan, nah, ada A1, 3. Nah, A1, 3 ini artinya baris pertama kolom ketiga, kemudian A2, 2, baris kedua kolom kedua, A3, 1, nah kemudian A4, 4. Kenapa di sini sampai 4? Karena tadi matriksnya kita punya ukurannya 4x4. Kalau jadi dia mengikuti si ukuran ordo matriksnya. Kalau ordo matriksnya itu 4, otomatis kan di sini permutasinya juga ada 4 bilangan yang disusun, maka otomatis entry matriksnya yang dipakai juga ada 4 ya, karena setiap entry ini mewakili masing-masing baris. Ini mewakili baris pertama, ini mewakili baris kedua, ini mewakili baris ketiga, ini mewakili baris keempat. Nah, seperti itu. Itu yang berdasarkan definisi determinan tadi. Nah, ternyata ini ada metode lain yang dinamakan ekspansi kofaktor. Jadi, ekspansi kofaktor ini ya juga didapatkan dari definisi determinan. Nah, metode ini dipakai dengan menghilangkan salah satu faktor pengali pada fungsi determinan, dan faktor pengali ini kita ambil sepanjang suatu baris atau sepanjang suatu kolom suatu matriks. Nah, jadi ini muncul karena adanya permasalahan susahnya untuk menemukan determinan matriks yang ukurannya cukup besar. Nah, kalau kita menggunakan metode Sarus, ini agak jadi masalah ya. Nah, jadi di sini, nah ini asal muasalnya dari sini dulu. Jadi ada untuk ukuran matriks yang lebih dari 3, agak susah kita menentukan nilai determinan matriksnya menggunakan metode Sarus. Hal ini dikarenakan semakin besar suatu permutasi bilangan, maka nilai ya kalau misalkan ada 4 bilangan nanti maka permutasinya juga akan semakin besar. Kalau ada 5 bilangan atau ukurannya 5x5, maka permutasinya juga semakin besar. Nah, sebagai contoh, kalau ada matriks ukurannya 4x4, ini ketutup ya. Kalau ada matriks ukurannya 4x4, maka nanti permutasinya adalah 4 faktorial. Itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kita akan temukan 24. Nah, maka di sini akan ada 24 susunan, 24 perkalian bilangan yang akan kita jumlahkan. Nah, kalau yang tadi itu kan cuma untuk untuk yang matriks 3 kali 3 ya cuman ada 3 faktorial aja, yaitu 3 kali 2 kali 1, yaitu cuma 6. Nah, ada 6 penjumlahan atau 6 perkalian 3 buah bilangan yang akan kita jumlahkan. Sedangkan ini ada 24 perkalian dari 4 buah bilangan yang harus kita jumlahkan. Jadi ada 24 perkalian, di mana masing-masing perkaliannya ini terdiri atas perkalian 4 buah bilangan ya. Nah, ini sebagai contoh, akan Bapak contohkan di sini bagaimana rumit dan susahnya kalau kita menggunakan metode Sarus untuk menghitung determinan dari suatu matriks 4x4 ya. Ini kalau kita misalkan 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6, 7, 8. Terus di sini min 1, min 2, min 4, 1, 0, 0, 0 misalnya ya. Nah, ini kalau kita lakukan dengan metode Sarus, nah ini kan nanti dengan definisi determinan itu, jadi ini misalnya matriks B, maka determinan dari matriks B itu adalah, penjumlahan ya. Nah, ini pertama kita tentukan dulu permutasi sama inversinya. Nah, jadi kalau ya permutasi sama inversinya ya, kalau yang kemarin itu kan 3 kali 3 gampang ya, ini tinggal dikalikan seperti itu. Nah, untuk 4 kali 4 ini tidak bisa seperti itu ya. Nah, jadi akan lebih susah untuk menghitungnya karena ada 24 kemungkinan permutasi ya. Jadi di sini kalau kita hitung dulu permutasinya bisa 1, 2, 3, 4. Bisa 1, 2, 4, 3. Bisa 1, 1,
1, 3, 2, 4. 1, 3, 4, 2. Nah, ini baru satu nih. Ini 1, 4, 2, 3 ya. 1, 4, 3, 2. Nah, ini baru satu. Ini baru satu loh. Nah, bagaimana nanti kalau depannya ada 2? Nah, 2, 1, 3, 4. Nah, ini kalau terus kita cari, pokoknya nanti ketemu permutasinya itu ada 24 buah ya. Nah, ini akan memakan waktu yang cukup banyak. Jadi nanti kita sigmakan. Jadi kalau kita jumlahkan semua, jadi ada min 1 pangkat inversi dari 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ini adalah perkalian dari A11 kali A22 kali A33 kali A44. Nah, tambah lagi min 1 pangkat inversi dari 1, 2, 4, 3 ya. Kemudian saya kalikan A11, A22, A34, A43. Tambah banyak sekali. Min 1 pangkat inversi dari 1, 3, 2, 4. Kemudian A11, A23, A32, A44. Nah, begitu terus sampai nanti 24 kali kita ada perkalian 4 buah bilangan. Nah, jadi ini akan sangat panjang dan sangat banyak. Oleh karena itu, kita perlu menemukan suatu metode yang lebih menyederhanakan perhitungan dari fungsi determinan ini. Nah, metode inilah yang dinamakan tadi dengan ekspansi kofaktor ya. Nah, jadi ekspansi kofaktor ini ada 3 yang penting. Pertama ada faktor pengali, kemudian yang kedua ada minor dan ada kofaktor. Nah, jadi dalam suatu ekspansi kofaktor ini kita harus menemukan faktor pengali, minor dan kofaktor ya. Nah, ini kenapa kok kita bisa menemukan rumusan ini, menemukan konsep ini asalnya dari ini dulu ya. Nah, ini sebagai contoh. Sekarang kita punya matriks yang ukurannya 3 kali 3. Nah, berdasarkan yang kemarin itu kita tahu bahwa dengan metode searus dengan definisi determinan kita temukan bahwa ini A11 determinannya adalah A11, A22, 33 tambah A12, 23, 31 tambah A13, A21, A32 kurangnya seperti itu terus ya. Nah, tadi kan ada 3 ya, ada faktor pengali, ada minor dan ada kofaktor. Nah, sekarang kita ambil dulu faktor pengalinya. Nah, jadi kalau faktor pengali dalam suatu ekspansi kofaktor ini bisa kita ambil yang satu baris atau yang satu kolom. Nah, kebetulan Bapak ini mencontohkan Bapak ambil yang satu baris ya. Nah, di sini Bapak ngambil baris pertama. Apakah harus selalu baris pertama? Tidak. Mau baris kedua boleh, baris ketiga boleh. Yang penting yang bisa memudahkan kalian dalam penghitungan determinan ya. Nah, jadi kalau misalkan yang baris pertama ini ada A11, ada A12, ada A13. Nah, maka kita faktor pengalinya adalah A11, A12, dan A13. Nah, sehingga untuk menemukan 2 hal lainnya yaitu minor dan kofaktornya, pertama ini dari rumus ini dulu. Nah, ini dari rumus ini kita keluarkan A11-nya. Jadi ini kita kumpulkan dulu yang sama-sama ada faktor A11. Nah, ternyata faktor A11 itu letaknya ada di yang bagian pertama di sini. Sama ada di bagian terakhir ya. Nah, jadi A11, A22, A33, A11, A23, A32. Nah, ini Bapak kumpulkan. Kemudian yang A12 juga Bapak kumpulkan dengan A12. Nah, A13 juga Bapak kumpulkan dengan A13 ya. Nih, jadi di sini ya. Kalau kalian lihat, nah, Bapak pakai highlighter. Nah, ini yang untuk A11-nya. Kemudian ini untuk A12-nya. Kemudian ini untuk A13-nya ya. Nah, jadi ada 3 buah karena tadi faktornya ada 3. Nah, jadi Bapak kumpulkan berdasarkan faktor tersebut. Nah, karena ini faktor pengalinya kita keluarkan dulu si faktor pengali ini ya.
Nah, jadi ini hanya contoh bagaimana cara menemukan minor dan kofaktor dari asal muasal definisi determinan. Nanti kalau kita mencari determinannya itu kita balik pola berpikirnya, jadi tidak seperti ini lagi ya. Nah, ini kita babak keluarkan satu-satunya. Sorry. Kayaknya. Mana tadi? Ya. Nah, Bapak keluarkan A satu-satu. Kemudian yang di situ sebentar. Nah, kemudian yang di situ Bapak keluarkan A12. Nah, yang di ujung Bapak keluarkan A13 ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, minor itu adalah yang tersisa ketika si faktor pengalih sudah dikeluarkan. Nah, jadi untuk A11 minornya adalah A22, A33 dikurang A23 kali A32 ya. Nah, ini minornya. Kemudian nah, ini minornya masih highlighted. Nah, ini minornya. Nah, ini minor untuk A11. Kemudian untuk A12 yang tersisa di dalam sini, di dalam kurung A21, A33 dikurang A23 kali A31. Nah, ini kenapa Bapak di sini kan plus ya, positif di luarnya. Nah, kenapa Bapak ambil di sini negatif? Ini ada tujuannya ya. Nah, ini tujuannya nanti akan berkaitan dengan bukan definisi sih, di metode ekspansi kofaktor itu ya. Nah, tapi memang akan dibuat selang-seling, jadi selalu selang-seling. Di awal itu positif, yang kedua negatif, yang ketiga diambil yang positif. Nah, seperti itu. Ini minor untuk A12 dan yang terakhir ini adalah minor untuk A13 ya. Nanti akan contohkan juga bagaimana caranya. Oke. Nah, sekarang kita udah ketemu dua hal, ada faktor dan sama minor ya. Nah, berikutnya akan kita cari si kofaktornya. Oke, nah sekarang itu tadi ini kita ketemu minor ya, minornya, tapi ini didasarkan dari definisi determinan. Nah, sekarang dibalik, bagaimana kalau ada suatu matriks, nah matriks A seperti ini, kita tanpa perlu menggunakan definisi, bagaimana caranya kita melihat minor dan kofaktor. Oke, nah tadi Bapak kan ngambil pengalihnya itu ada 3. Nah, pengalihnya itu ada 3, ada A11, ada A12, dan ada A13 ya. Nah, untuk mencari untuk mencari minor dari A11, maka caranya adalah kita bulati dulu A11-nya, oke? Ini kita cara mencari minornya ya. Kita bulati A11, kemudian yang satu baris dan satu kolom dengan A11 kita garis. Nah, artinya dia tidak termasuk. Nah, dari sini kita akan menemukan minor dari A11 adalah yang tersisa ya. Determinan dari elemen yang tersisa. Nah, elemen yang tersisa itu ada A22, ada A23, ada A32, ada A33. Nah, makanya di sini minor dari 11, maksudnya adalah minor dari elemen baris pertama kolom pertama adalah A22, A23, A32, A33 begitu ya. Nah, sedangkan untuk kofaktornya, nah jadi kan ini biar sekalian aja, jadi minor dan kofaktor itu sebenarnya tidak berbeda jauh. Nah, untuk kofaktor dari A11 adalah min 1 pangkat 1 tambah 1 kali M11 ya. Nah, ini datang dari mana, Pak? Nah, jadi ini datangnya itu dari baris dan kolom si A11 ya. Nah, A11 itu pada baris pertama, kolomnya juga kolom pertama. Nah, ini si baris atau di depan baris, yang ini si kolom ya. Nah, jadi pangkatnya ini, penyembuhan pangkatnya ini dapat dari baris dan kolom. Indeks si faktor pengalihnya ya. Nah, jadi di sini min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali M11. M11 adalah minor 11. Jadi kofaktor itu adalah minor yang kita kalikan dengan min 1 pangkat indeks dari faktor pengalih. Nah, jadi kofaktor di sini kalau apa ambilnya, kofaktor adalah minor
yang kita kalikan dengan min 1 pangkat. Pangkat siapa? Pangkat indeks dari pengali, dari faktor pengali ya. Nah, jadi ada 3. Nah, jadi ketiganya ini berkaitan semua. Kofaktor, minor, kemudian faktor pengali semuanya berkaitan. Nah, jadi concern kita, tujuan utama kita adalah mencari faktor pengali dulu. Nah, jadi di sini yang paling utama adalah faktor pengali dulu ya. Faktor pengalinya ini harus dalam satu baris atau dalam satu kolom ya. Dia tidak boleh misalnya berdiagonal ini jangan ya. Kalau A1, A22, A33 jangan ya. Jangan ngambil faktor pengali seperti itu ya. Nah, itu berbahaya itu ya. Jadi harus dalam satu baris atau dalam satu kolom. Nah, jadi kofaktor itu adalah minor yang kita kalikan dengan min 1 pangkat indeks dari faktor pengali ya. Nah, kebetulan di sini karena A11 maka min 1 pangkat 1 tambah 1 ya. Nah, kemudian untuk A12, nah kalau untuk A12 maka di sini kita ambil A12 itu di sini ya. Nah, maka kita tutup yang sebaris dan sekolom dengan A12. Nah, kita tutup sini ya. Nah, sehingga yang tersisa adalah A21, A31, kemudian A23 dan A33. Nah, yang ini minornya ini kita cari determinannya ya, untuk mendapatkan minor. Jadi M12 adalah determinan dari A21, A23, A31, A33. Nah, kemudian kofaktornya. Nah, kofaktornya adalah min 1 pangkat. Karena A tadi A12, maka pangkat 1 tambah 2. Nah, dikali dengan M12 atau minor 12. Begitu pula dengan A13 ya. Karena di sini ukurannya 3 kali 3, maka dalam satu baris itu pasti ada 3 elemen. Nah, begitu pula nanti kita dalam token determinannya harus termasuk semua elemennya terus termasuk ya. Nah, ketika untuk faktor yang ketiga A13. Nah, ini kan A13 itu di sini ya. Nah, A13 itu di sini. A13 itu di sini ya. Nah, maka kita tutup yang sebaris dan sekolom dengan faktor pengali A13 ya. Nah, di sini dan di sini. Sehingga nanti yang tersisa, nah ya dia yang tersisa di sini adalah A21, A31, A22, A32 ya. Nah, ini kofaktor untuk A13 adalah min 1 pangkat 1 tambah 3 dikali minor 13. Nah, minor 13 ini adalah determinan dari A21, A22, A31, dan A32. Nah, jadi ekspansi kofaktor ini adalah kita menggunakan determinan dalam determinan. Nah, jadi untuk menjadi determinan, kita nanti akan mengecilkan matriksnya. Ini kan asalnya matriksnya ukurannya 2 kali 2 ya. Nah, ini kan asalnya ukurannya 2 kali 2. Nah, ini kan asalnya ini kan asalnya A itu 3 kali 3 ya. Nah, untuk mencari determinan dari A 3 kali 3, nah kita akan mengambil ada faktor pengali, kemudian ada minor. Nah, ukuran minornya ini ya yang lebih kecil daripada A33, ukuran minornya adalah 2 kali 2. Nah, minornya ini adalah determinan dari 2 kali 2 yang bersesuaian dengan letaknya itu dengan si faktor pengali ya. Nah, jadi begitu caranya mencari minor dan juga mencari kofaktor. Jadi dalam menentukan minor, nah jadi kalau misalkan Bapak punya di sini ada suatu matriks misalnya A4 kali 4. Nah, maka nanti si minornya ini akan berukuran 3 kali 3 ya. Dia akan selalu menunjuk ke bawah. Nah, karena minornya 3 kali 3 lagi, nanti ada kemungkinan kita akan mencari yang di bawahnya lagi. Nah, jadi masing-masing minor kan dicari determinannya. Nah, determinan yang 3 kali 3 tadi nanti akan dicari lagi minornya lagi, yang ukurannya nanti 2 kali 2. Nah, ketika sudah ada 2 kali 2, nah bisa langsung kita lakukan yang D dikurang BC itu ya. Yang ini kali ke sini, dikurang ini kali ke sini. Nah, itu adalah
minor dan kofaktor. Jadi ekspansi kofaktor itu caranya seperti itu ya. Nah, menggunakan kofaktor. Nah, secara umum dengan demikian determinan A, nah determinan A itu adalah penjumlahan dari semua perkalian dari semua perkalian faktor pengali dikali kofaktornya ya. Nah, ini adalah faktor pengali. Ini Bapak pakai FP ya, maksudnya faktor pengali. Nah, yang ini adalah kofaktornya ya. Nah, begitu pula yang di sini. Ini adalah faktor pengali. Kemudian ini adalah kofaktornya. Itu pula di sini faktor pengali. Nah, ini kofaktornya. Jadi determinan suatu matriks itu adalah penjumlahan dari perkalian dengan metode ini ya, dengan metode ekspansi kofaktor itu adalah penjumlahan dari perkalian faktor pengali masing-masing faktor pengali yang dikalikan kofaktornya dalam satu baris. Nah, jadi kan ini satu baris maksudnya si faktor pengalinya ada A11, A12 sampai A13 ya dalam satu baris. Nah, ini untuk ukuran 3 kali 3. Nah, bagaimana untuk ukuran N kali N? Untuk ukuran N kali N, maka determinan matriks menggunakan ekspansi kofaktor adalah ya seperti ini ya. A I1 K I1 tambah AI2 KI2 A tambah AI3 tambah KI3 tambah sampai AIN kali KIN. Maksudnya ini adalah yang berubah itu barisnya. Jadi baris misalnya kita mau ngambil yang baris kelima misalnya. Nah, maka di sini adalah A51 K51 itu artinya kan kalau misalkan Bapak punya di sini ada matriks ukurannya A11, A12, A13, A14. Yang 4 aja deh biar kelihatan. A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44. Nah, kalau Bapak ingin, tadi kan contohnya ini kita menggunakan A11 ya. Nah, kalau Bapak ingin pakai baris yang lain boleh, atau kolom yang lain boleh. Nah, misalnya pakai baris kedua, nah maka faktor pengalinya adalah A21, A22 ya. Nah, I-nya tinggal diganti dengan 2 ya. A23 sama 24, seperti itu. Kenapa ini sampai N? Karena matriksnya itu berukuran N kali N. Jadi otomatis dalam satu baris itu ada sebanyak N entry atau N bilangan. Seperti itu. Tidak hanya baris, dia juga bisa dengan kolom ya. Nah, jadi dibalik, kalau kolom tinggal dibalik. Kalau misalkan Bapak pengen yang kolom. Bapak pengen ngambil kolom ketiga, bisa Bapak ambil A13, A23, A33, A43 sebagai faktor pengali untuk ekspansi kofaktornya. Oke. Jadi di sini bisa jadi A13. Nah, makanya di sini A1I ya kalau Bapak ngambil kolom ketiga ya ini tinggal I-nya diganti dengan 3 semua. Nah, seperti itu ya. Nah, selain menggunakan ekspansi kofaktor, ini penulisannya juga bisa kita menggunakan minor. Nah, tinggal kofaktornya ini aja yang dijabarkan. Nah, ini kan dijabarkan jadi min 1 pangkat. Nah, ini itu di kolom. Nah, ini yang di baris. Nah, ini kalau kita jabarkan, ini Bapak ngambil yang kayak gitu ya. Ini kan jadinya min 1 pangkat I tambah 1 dikali MI1. Nah, yang ini jabarkan jadi min 1 pangkat I tambah 1 dikali MI2. Nah, yang ini dijabarkan menjadi min 1 pangkat I tambah 3 dikali MI3. Nah, sampai terakhir ini adalah min 1 pangkat I tambah N dari MIN ya. Nah, seperti itu. Jadi terkadang akan lebih mudah kalau kita langsung, karena biasanya suka yang langsung-langsung ya. Nah, jadi mungkin bisa langsung menggunakan minor. Nah, seperti ini. Biasanya lebih suka yang langsung-langsung seperti ini. Ya, memang lebih gampang kalau yang langsung seperti itu ya penulisannya. Nah, jadi di sini bisa menggunakan penulisan pencarian determinannya itu bisa menggunakan kofaktor yang ini atau bisa menggunakan minor ya, terserah kalian maunya pakai apa. Tapi biasanya
bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan misalnya kofaktornya saja salah satu faktor pengali, biasanya seperti itu. Jadi dalam soal-soal determinan ini tidak semuanya itu melulu kita mencari determinan. Nah, terkadang kita juga bisa mencari kofaktornya atau kita bisa mencari minornya dari salah satu entry yang ada pada determinan. Pada suatu matriks, oke. Nah, sekarang kita coba dulu. Kita coba, kalau kemarin kan kita mencoba ini menggunakan sarus ya. Nah, sekarang kita coba mencari determinan dari matriks ini menggunakan ekspansi kofaktor ya. Nah, jadi kita akan menggunakan ekspansi kofaktor untuk mencari determinan ini. Oke. Ya, sudah waktu. Nah, kalau begitu kita coba yang A dulu. Yang A ini misalnya ada suatu matriks A ya. Nah, min 5, 6, min 7, min 2. Nah, ini kalau kita cari determinannya ya. Determinan dari A, ini kalau menggunakan ekspansi kofaktor, kita cari dulu faktor pengalinya. Nah, kalian mau memilih faktor pengalinya di baris pertama, atau di kolom pertama, atau baris kedua, atau kolom kedua, itu terserah kalian. Nah, Bapak ini lebih suka biasanya Bapak ngambil yang di baris pertama aja ya. Nah, jadi Bapak akan ngambil min 5 ya. Min 5 dikali, nah, sorry gini aja. Ya. Bapak akan menggunakan rumus yang pakai minor ya. Nah, yang pakai ini. Nah, jadi Bapak akan menggunakan rumus yang ini ya. Nah, yang pakai minor. Oke, ini jadinya adalah min 1 pangkat. Nah, ini kan entry-nya entry A11 ya. Entry A12, A21, A22 ya. Nah, maka min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali. Nah, faktor pengalinya adalah min 5 dikali dengan minornya. Nah, siapa minornya di sini? Nah, minornya ya caranya kita tutup ya. Nah, namanya tutup-tutupan. Ini yang diambil sebagai faktor pengali. Nah, ya. Oke, kita tutup sini. Kemudian kita tutup yang sini juga ya. Nah, jadi ini sudah ditutup. Maka yang tersisa adalah min 2. Dengan demikian bisa langsung kita tulis bahwa bisa langsung kita tulis minornya adalah min 2 ya. Nah, ditambah min 1 pangkat. Nah, karena Bapak ingin yang sebarisan ini min 1 pangkat 1 tambah 2 ya. Kan entry 1 2. Nah, dikali 6 dikali minornya Bapak langsung aja ya, ini kita anukan tutup sini berarti yang tersisa min 7 kali min 7 ya. Nah, seperti itu. Ini jadi min 1 pangkat 2 kali min 5 kali min 2 10 tambah min 1 pangkat 1 tambah 2 nih min 1 pangkat 3 kali 6 kali min 7. Nah, ini adalah min 42 ya. Nah, min 1 pangkat 2, 1, atau kali 10, 10. Min 1 pangkat 3, min 1. Min 1 kali, ini bukan kurang nih, dikali, kali min 42 ya. Nah, ini kita temukan hasilnya adalah 10 ditambah 42 adalah 52 ya. Nah, ini salah satu penyelesaian. Apakah sama dengan yang kemarin? Nah, oke. Ini kalau nggak salah, seharusnya sama sih. Nah, iya, mana ya? Nah, ini. Ya, seharusnya sama ya dengan yang kemarin ya. Ya, kalau mau ya coba deh nanti ya. Nah, itu tadi yang A ya. Nah, sekarang ini kita akan mencoba mengerjakan yang B. Nah, ini muka Bapak hilangkan dulu karena biar tidak mengganggu penghitungan kita ya. Oke. Nah, di sini sebelumnya kita cek dulu apa itu matriks B. Matriks B min 2 1 4 3 5 min 7 1 6 2 ya. Di B, nah matriks B min 2 1 4 3 5 min 7 1 6 2 ya. Nah, kemudian kita cari determinannya B. Nah, determinan B, nah kita akan menggunakan
pengalinya Bang diambil itu faktor pengalinya Bapak ingin ngambil yang di baris ketiga ya. Nah, Bapak ingin ngambil yang di sini. Nah, ini ya. Nah, oke, ini ada siapa saja di sini? Ada A31, ada A32 ya, baris ketiga kolom kedua, dan ada A33. Baris ketiga kolom ketiga ya. Oke, nah jadi akan kita cari ini menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, jadi rumusnya adalah tadi min 1 pangkat 3 tambah 1 dikali A31 kali M31 ditambah min 1 pangkat 3 tambah 2 kali A32 kali M32 ditambah min 1 pangkat 3 tambah 3 kali A33 kali M33 ya. Nah, begitu. Oke. Kemudian dari sini kita dapat ini adalah min 1 pangkat 4, A31-nya 1, nah minor 31-nya sekarang. Nah, minor 31-nya ini sama seperti yang contoh sebelumnya, jadi ini kita tutup dulu. Nah, itu ya, kita tutup yang sebaris dan sekolom. Dengan demikian minornya adalah minornya adalah 145 min 7 ya. Nah, 145 min 7 ya. Tambah di sini min 1 pangkat 5 dikali faktornya 32-nya 6. Nah, kali minornya sekarang. Nah, untuk minor dari ini 6 ya kita tutup. Nah, kita tutup ini dan yang tidak kena biru, maka dia adalah minornya. Jadi ada min 2, 4, 3, min 7 ya. Min 2, 4, 3, min 7. Nah, kemudian ditambah min 1 pangkat 6 ya. Dikali A33-nya adalah 2. M33-nya adalah, nah ini kita cari lagi minornya. Minor dari ini kita cari minor 33-nya, jadi kita tutup. Nah, ini ya. Serut yang tidak terkena ungu itu adalah minor 33 ya. Nah, minor 33-nya kebetulan di sini dia adalah yang ini min 2135 ya. Min 2135. Nah, demikian ini menjadi min 1 pangkat 4 ya, 1 kali 1 kali 1 kali min 7 dikurang 4 kali 5 20 ya. Nah, tambah min 1 pangkat 5 min 1 kali 6 kali min 2 kali min 7 14 dikurang 4 kali 3 dikurang 12 ya. Nah, oke, ditambah min 1 pangkat 6 1 kali 2 kali min 2 kali 5 min 10 1 kali 3 3 ya. Ini dikurang 3. Nah, dari sini kita dapat negatif 27 ditambah min 6 kali 14 kurang 22 tambah 2 kali min 13 ya. Nah, ini ketemu min 27 kurang 12 dikurang 26 ya. Nah, ini hasilnya adalah 7 tambah ini min 39 kurang 26. Ini adalah negatif 65 ya. Nah, oke gitu ya. Nah, ini adalah determinannya dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, kalau kemarin kan kita menggunakan aturan Sarus. Nah, kalau ini kita menggunakan ekspansi kofaktor dan hasilnya bisa kalian lihat yang di hari kemarin itu kan ya sama dia dengan yang di hari ini ya. Sama dia hasilnya negatif 65 juga ya. Oke. Nah, jadi begini ya caranya kita melakukan mencari determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Ingat selalu bahwa ada 3 hal yang penting.
yang harus kita siapkan untuk mencari determinan ekspansi kofaktor ini. Ada faktor pengali, ada minor, dan ada kofaktornya ya, itu yang sangat penting. Ya, ada faktor pengali, ada minor, dan ada kofaktornya. Kemudian ingat dalam menentukan faktor pengali ini harus sama-sama sebaris atau sama-sama satu kolom. Nah, sama seperti contoh yang di sini tadi. Ini Bapak mengambil satu baris semua, 162 nih ya, sebaris semua. Nah, ini satu baris, dia mengentrinya adalah ada dalam satu baris seperti itu ya. Nah, tidak boleh yang misalnya di sini kita ambil, kemudian di sini 5, 4, atau di sini 1, 5, 2, nggak boleh ya. Atau 1, 5, 1 di sini nggak boleh. Dia harus rata ya, satu baris atau satu kolom seperti itu ya. Nah, itu ya. Nah, itu tadi ya. Nah, kemudian untuk faktor pengali. Nah, untuk minornya, ingat minornya ini kita dapatkan determinannya ya. Jadi yang diambil determinannya, determinan dari sisa dari sisa anggota matriks, di mana dari yang tadi faktor pengalinya itu kita tutup yang satu baris dan satu kolomnya. Nah, tersisa anggota matriksnya. Nah, itu yang dijadikan minornya ya, seperti itu. Oke. Nah, itu kemudian minor ini tidak hanya sekedar ini aja, tapi harus dicari nilainya dengan cara mencari determinannya juga ya. Nah, yang terakhir itu adalah kofaktor. Kofaktor tadi adalah yang minor dikali min 1 pangkat indeks dari faktor pengali ya. Nah, jadi di sini ketiga-tiganya baik faktor pengali di sini, nah, kasih warna yang lain. Baik faktor pengali di sini, baik minor, dan juga untuk menjadi kofaktor. Ini ketiga-tiganya semuanya berkaitan satu sama lain ya. Nah, jadi saling menguntungkan lah seperti itu, karena tiga-tiganya memang saling berkaitan satu sama lain. Ya seperti itulah ya kan. Kemudian setelah ini akan Bapak kasih contoh. Nah, di contoh ini kita akan Jadi contoh ini kita akan membahas itu ada teknik dalam memilih baris atau kolom yang dijadikan sebagai acuan faktor pengali. Nah, untuk mempermudah kita dalam mencari determinan. Nah, seperti apa contohnya? Oke, ya sabar ya, silahkan nanti dilihat berikutnya ini. Oke. Nah, ini ada sekarang Bapak punya suatu matriks. Nah, ini ukurannya 4x4, tapi di sini ini ada satu yang spesial nih. Apa spesialnya? Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh bagaimana caranya mencari faktor pengali yang terbaik yang memudahkan kita untuk menentukan determinan. Nah, jadi di sini ini kalau kalian lihat ini ada satu baris. Nah, ya. Ini ada satu baris. Ini ada dua soal nih Bapak ini ya. Soal pertama tentukan ini M sembarang aja deh, M31, kemudian K32. Nah, jadi di sini Bapak ingin kita terkadang pertanyaan determinan itu tidak harus selalu menentukan determinannya. Nah, terkadang juga bisa kita menentukan minor dan kofaktor dari suatu faktor pengali aja juga bisa. Nah, ini tentukan ya determinan dari C ya. Nah, jadi kalau ada nih lambangnya berarti determinan. Oke. Nah, pertama kita akan menentukan M31 dengan K32 ya. Nah, M31 dengan K32. Oke. Pertama jawab M31 ini adalah minor dari entry 31 ya. Nah, pertama kita cari dulu 31 itu apa sih? 31 artinya baris ketiga kolom pertama ya. Nah, ini 1 2 3 baris ketiga kolom pertama berarti di sini. Nah, ini adalah M31. Yang ditanyakan adalah minor dari M31. Nah, kalau ditanyakan minor berarti kita harus menutup satu baris dan satu kolom dari M31 ya. Nah, ini pakai highlight. Nah, ini kita tutup sini satu, kemudian kita tutup di sini. Nah,
Dari sini kita temukan. Nah, dari sini kita temukan determinan yang materinya tersisa 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ya. Nah, ini nah sekarang kan ini kita untuk minor itu sebenarnya tidak hanya ini aja ya, tapi kita sampai mencari nilai hasil determinannya. Nah, ini sebenarnya kalian tidak perlu pusing-pusing. Kenapa? Karena kita bisa mengambil satu baris dan satu kolom untuk menentukan nilai determinan ini menggunakan ekspansi kofaktor. Kita ambil aja kolom pertama ya. Nah, kita ambil aja faktor pengalinya itu dari kolom pertama ya. Nah, kita ambil aja dari sini. Nah, dari sini kita dapat bahwa determinan, ini. Nah, M31 nilainya adalah, nah ini adalah A11. Yang ini adalah A21. Yang ini adalah A31. Jadi, apakah kita harus selalu mengambil yang baris? Ya, tidak juga. Apakah kita harus selalu mengambil yang kolom? Ya, tidak juga. Jadi, yang mana yang kita ambil itu adalah yang mana yang terbaik, yang mana yang memudahkan untuk penghitungan determinan kita. Kalau ulun hendak pokoknya ulun hendaknya baris pertama terus, ya silakan. Itu terserah kalian. Kalau memang mau yang baris pertama aja terus selalu menghitungnya tidak masalah. Itu boleh-boleh saja ya untuk mengambil faktor pengalinya. Tapi Bapak di sini hanya mencontohkan bahwa dalam mengambil faktor pengali itu boleh bebas. Yang penting bagi Bapak ya, terserah bagi kalian. Yang penting bisa membantu kita untuk menentukan nilai determinan dengan jalan yang lebih gampang ya. Nah, ini kan berarti min 1 pangkat 1 tambah 1 kali A11 kali M11 ya. Kemudian ditambah min 1 pangkat, nah ini 21 ya. 2 tambah 1 kali A21 kali M21 ditambah min 1 pangkat 3 tambah 1 ya, karena ini baris ketiga kolom pertama, kali A31 kali M31. Nah, ini kalau A11 dan A21 dan 31 sudah ketemu 0 ya. Jadi langsung aja, ini min 1 pangkat 2 kali 0 kali M11 tambah min 1 pangkat 3 kali 0 kali M21 tambah min 1 pangkat 4 kali 0 kali M31. Tanpa kita menuliskan si minornya yang satu-satu yang didapat dari sini, ya itu kita tidak bisa langsung menemukan hasilnya ya tanpa perlu menghitung. Jadi kalau dalam dengan Bapak itu kalau memang ada sesuatu yang lebih sederhana ya kita gunakan lebih sederhana aja. Nah, jadi nggak perlu ribet-ribet lagi mencari yang satunya berapa, yang 21, yang 31-nya berapa, nggak perlu ya, tidak usah. Langsung aja karena kita sudah menemukan ada nilai 0 di sini. Kalau suatu itu dikalikan 0 kan pasti hasilnya 0. Ya udah, ini pasti 0 tambah 0 tambah 0 ya M31 adalah 0 ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan Bapak itu janganlah mempersulit-sulit diri ya. Kalau ada yang gampang, kenapa harus yang susah? Nah, begitu ya. Nah, ini baru kita menentukan minor dari 31. Nah, berikutnya akan kita tentukan kofaktor dari 32 ya. Kofaktor dari 32, oke. Nah, ini sebentar ya. Nah, ini di-post dulu. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan mencari yang B itu adalah kofaktor dari 32 ya. Nah, kofaktor dari 32. Kofaktor ini adalah min 1 ya kan? Nah, min 1 pangkat karena ini 32 ya berarti jelas sudah pasti 3 tambah 2 ya kan? Nah, yaitu dari faktor pengali yang ada pada baris ketiga kolom kedua. Kebetulan baris ketiga kolom kedua itu letaknya di sini ya. Baris ketiga kolom kedua. Nah, di sini faktor pengalinya. Nah, ini kan 3 tambah 2 ya. Dikali M32. Oke. Nah, sekarang kita udah ketemu ini, maka kita cari dulu M32-nya. Nah, M32-nya atau ini dulu deh. Ini min 1 pangkat 5 ya kali M32. Min 1 pangkat 5 adalah min 1 ya. Nah. Oke, sekarang kita cari M32-nya. M32-nya sama seperti tadi ya kita akan menutup. Nah, ini kita tutup. Seret. Tuh baris yang sebaris dengan faktor pengali. Dan kita tutup yang sekolom dengan faktor pengali ya. Nah, maka dari sini kita dapatkan ini enggak kelihatan dulu kan ya. Nah,
Dari sini kita dapatkan bahwa M32 itu adalah determinan dari 0, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1 ya. Nah, ini ya tidak seperti contoh yang tadi bahwa ada kita menemukan semuanya 0, ternyata di sini ada yang tidak semuanya 0 ya, kebetulan sekali. Ya nggak apa-apa ya kan, yang penting kita mencari ya. Nah, yang penting sekarang kita memilih. Nah, memilih yang mana yang mau dipilih, mau kolom, mau baris, terserah. Nah, Bapak akan mencoba memilih yang baris saja ya. Baris ketiga ya. Oke. Jadi di sini min 1 ini ke-32 adalah min 1 dikali dari ini. Nah, ini baris Bapak ngambil ini, Bapak kasih warna ini. Nah, Bapak ngambil yang sebarisan ini ya. Nah, Bapak ngambil yang sebarisan ini untuk dijadikan faktor pengali ya. Yang penting kan kita kenal faktor pengali ya. Faktor pengalinya adalah ini baris keberapa nih? Ini baris, nah ini kan A31, A32, A33 ya. Nah, kan baris ketiga kolom pertama. Nah, kemudian ini berarti min 1 pangkat 3 tambah 1 kali 31 kali minor 31 ditambah min 1 pangkat 3 tambah 2 kali A32 kali minor 32. Nah, ini sepertinya muka Bapak ini menghalangi ya, menghalangi pandangan ya. Nanti akan Bapak hilangkan dulu deh. Ditambah min 1 pangkat 3 tambah 3. Nah, tuh dikali A33 kali M33. Ini Bapak pindah di biar kelihatan. Nah, up. Nah, tambah min 1 min 1 pangkat 3 tambah 3 seperti ini ya. Nah, oke. Ini sepertinya wajah Bapak ini mengganggu ini ya. Akan Bapak hilangkan. Oke, ya seperti itu. Nah, dari sini akan kita hitung yang mana yang 0, yang mana yang tidak 0 ya. Nah, jadi kalau nanti ketemu soal yang tidak 0 semua, maka ya berbahaya gitu ya. Selamatlah kalian ya, siap-siap. Nah, ini kebetulan muka Bapaknya udah hilang ya. memang sengaja nih biar lebih tidak menutup pandangan. Nah, oke. Nah, di sini kemudian kita cari ketiga-duanya. Ya, Bapak ke sini ya. Nah, biar muat. Ketiga-duanya adalah min 1 dikali, nah min 1 pangkat 3 tambah 1 4, minyak 0, M31, nah, tambah min 1 pangkat 5 kali 0 kali M32, tambah min 1 pangkat 6 kali 1, nah kali M33 ya. Nah, ini karena ini kali 0 dan ini juga kali 0, maka jelas sudah tersisa 0 ya. Nah, 0 tambah 0 tambah min 1 pangkat 6 1 kali 1 kali M33. Nah, sekarang kita cari M33-nya. Nah, 1 kali M33. M33-nya bukan dari matriks asal ya. Nah, tapi dari matriks yang sudah bereduksi dengan kita mengeluarkan faktor pengalinya ya. Nah, jadi di sini ambil 33, nah di sini dan di sini ya. Nah, M33-nya itu adalah si kuning, kita ganti dulu. M33-nya itu adalah ternyata tersisa 0, 2, 1, 1 ya. Nah, seperti ini. Min 1 kali 1. Nah, 0 kali 1, 0 dikurang 1 kali 2, 2 ya. Nah, ini Bapak selalu kalau sudah 2 kali 2 itu mungkin akan lebih baik pakai 1 saja daripada minor dan kofaktor ya, karena malah lebih ribet. Oke, misalnya min 1 dikali 0 kurang 2 min 2. Nah, 1 kali min 2, nah min 2 kali min 1, 2 ya. Nah, jadi kofaktor dari 32 yaitu entry baris ketiga kolom kedua adalah 2 gitu ya. Nah, jadi di sini ketika ditanya minor dan kofaktor, nah sama seperti soal yang tadi, maka kita tidak
mencari minor hanya dalam bentuk udah yang penting ini aja. Nah, yang penting sampai sini aja enggak ya. Nah, jadi tidak hanya sampai sini aja. Nah, tapi jadi itu tidak hanya sampai sini aja, tapi sampai ke sini juga. Nah, sampai ketemu hasil determinannya. Begitu juga dengan kofaktor tadi. Jadi kita tidak hanya sampai yang mana? Nah, sampai sini aja. Nah, jangan sampai sini aja ya, tapi memang sampai determinannya. Gitu. Kalau ada soal menanyakan minor kofaktor ya sampai habis. Nah, sampai ketemu nilainya ya, gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas kita mencari determinan C sekarang. Nah, sebentar. Oke, nah sekarang soal nomor 2 tuh tadi kita disuruh menentukan determinan C berapa ya. Nah, oke. Nah, untuk menentukan determinan C, nah ini kan 4 kali 4 nih. Tadi kan susah pakai sarus, maka kita mencoba menggunakan metode yang ekspansi kofaktor. Nah, ekspansi kofaktor ini, nah kita pintar-pintar lah dalam memilih yang mana yang akan kita gunakan sebagai faktor pengali. Nah, terserah mau baris mau kolom. Nah, Bapak di sini mau coba-coba dulu ya kan? Bukan coba-coba sih, Bapak ingin melakukan hal yang baru. Nah, Bapak ingin ngambil yang di ujung-ujung. Nah, Bapak akan mengambil satu baris ini ya. Satu baris, satu kolom ini. Ini ada A ya 14, A24, yang ini A34, yang ini A44 ya. Nah, kita coba mencari determinannya ya. Oke. Determinan C ini adalah min 1 pangkat 1 tambah 4 dikali A14 kali M14 ditambah min 1 pangkat 2 tambah 4 A24 kali M24 tambah min 1 pangkat 3 tambah 4 kali A34 kali M34 ditambah min 1 pangkat 4 tambah 4 kali A44 kali M44. Nah, seperti itu. Ya, 1 tambah 4, 5 ya. Ini jadi, nah, tapi ya oke deh, nggak apa-apa. Min 1 pangkat 5 dikali 0 kali M14 ditambah min 1 pangkat 6 kali 0 kali M24 ditambah min 1 pangkat 7 kali 0 kali M34 ditambah min 1 pangkat 8 kali 0 kali M44. Nah, kok kali 0 sih? Nah, ini faktor pengalnya adalah 1 ya. Nah, oke. Bapak ya. Nah, ini ternyata kalau kita hitung ya kali 0 kali 0 kali 0 semua, ya tersisa adalah min 1 pangkat 8 kali 1 kali M44. Karena semuanya menjadi 0 ya. Nih 0, 0, 0. Tulis dulu deh biar kelihatan. Nah, ini jadi 0 tambah 0 tambah 0 tambah min 1 pangkat 8 kali 1 kali M44. Nah, dari sini kita langsung aja mencari minornya 44. Nah, minornya 44 itu apa? Nah, atau kita sederhanakan dulu lagi sekali di sini. Ini adalah min 1 pangkat 8 1 kali 1 kali M44 ya. Nah, sekarang kita cari minornya 44. 44 ini maksudnya baris keempat kolom keempat. Nah, ini kita pakai nah, oke. Jadi kita tutup yang di sini kan. Nah, kita tutup sekolom dan sebaris ya. Sehingga di sini kita temukan ada satu yang baru. Nah, oke. Determinan C adalah M44-nya 1 kali 1 kali M44-nya 0, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1, min 2 ya. Nah, seperti ini. Ini terserah kalian mau pakai cara sarus, boleh, mau pakai cara ekspansi kofaktor juga boleh. Nah, Bapak di sini akan menggunakan ekspansi kofaktor ya. Nah, karena di sini ada yang menguntungkan. Nah, Bapak akan mencoba mengambil yang mana ya? Yang ini aja deh. Yang ini. Bapak akan mengambil yang di kolom kedua ya. Faktor pengali di kolom kedua ya. Determinan C 1 kali 1 dikali
Ini kita ambil min 1 pangkat. Pengambil yang ini ya. Bapak tandai dulu. Pengambil yang di kolom kedua ya. Nah, min 1 pangkat. Ini adalah A. Apa? 1, 2. A, 2, 2. Ini A, 3, 2 ya. Nah, oke. 1 pangkat 1 tambah 2 dikali 0 dikali M 12 ditambah min 1 pangkat 2 tambah 2 kali 0 kali M 22 ditambah min 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1 kali M 32 ya. Nah, oke. Nah, demikian di sini 1 kali 1 dikali ya ini 0 ya, langsung aja. Min 1 pangkat 5. Nah, min 1 pangkat 5 kali 1 kali M32. Nah, M32 kita tutup lagi. M32 di mana? Yang di sini ya. Nah, ini 32 kita tutup sebaris dan sekolomnya. Kita dapat 0121 ya. Oke ya. Nah, ini 1 kali 1 ya 1 ya, langsung aja. Ini min 1 pangkat 5, min 1 kali 1 dikali 0. Nah, kita gunakan sarus sekarang. 0 kali 1, 0 dikurang 2 kali 1, 2. Dari sini kita ketemu bahwa min 1 kali 1 kali min 2, min 1 kali min 2 itu adalah 2 ya. Nah, jadi determinan dari C adalah 2 ya. Nah, ternyata determinannya ini sama seperti nilai kofaktor 32 ya. Nah, ini bukan sesuatu yang disengaja ya, ini hanya kebetulan aja bahwa nilainya sama seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh mengenai bagaimana caranya kita mencari determinan pada matriks dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Juga ada contoh-contoh mengenai bagaimana kalau yang tanyakan cuman minor dan kofaktornya saja begitu ya. Oke. Nah, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nah, ketemu lagi minggu depan dengan materinya adalah sifat-sifat determinan. Bapak mohon maaf jika ada salah-salah kata atau dalam penyampaian juga ada yang kurang jelas. Jika ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan lewat kolom komentar di Google Classroom atau tanyakan lewat WA langsung ke WA Bapak juga boleh. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nah, ini adalah pengganti untuk yang kemarin Bapak belum bisa berhadir itu. Ini saya mohon maaf. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.